Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiamna, mahasiswa PPG Winhas Jember. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi fikih kelas 2 tentang adzan dan iqamah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Di sini tolong diperhatikan baik-baik ya, supaya kalian bisa tahu dan mengetahui apa pengertian adzan. Jadi, adzan itu merupakan panggilan untuk menunaikan sholat. Adzan juga merupakan tanda bahwa waktu sholat sudah tiba. Adzan itu juga disunnahkan dalam ajaran Islam. Maka, jika adzan sudah dikumandangkan, orang-orang Islam dianjurkan untuk segera mendatangi masjid atau mushola untuk mengerjakan sholat. Di sini juga adapun bacaan-bacaan adzan dan jawaban adzan dari mustami adalah seperti gambar di bawah ini. Di sini terdapat bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka mustami dianjurkan menjawab dengan jawaban la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di sini saya juga akan membahas tentang syarat-syarat bagi orang yang akan mengumandangkan adzan. Pertama, bagi muadzin atau orang yang akan mengumandangkan adzan, ia harus beragama Islam. Kedua, dia itu harus mumayyiz, artinya dia itu sudah bisa membedakan baik dan buruk. Maka adzannya anak kecil alias mereka yang belum mumayyiz tidak sah. Yang ketiga, muadzin itu dianjurkan untuk laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan tidak boleh adzan. Perempuan boleh adzan itu khusus untuk jamaah perempuan dan tidak menggunakan pengeras suara. Baiklah, di sini juga ada perbuatan sunnah. Disunnahkan bagi orang yang akan mengumandangkan adzan, yaitu suci dari hadas dan najis. Jadi, sebelum kalian mengumandangkan adzan, mandilah terlebih dahulu dan pakailah pakaian yang sudah bersih. Dalam kurung sudah suci. Nomor 2, muadzin dianjurkan untuk berdiri menghadap ke kiblat. Dan ketiga, mengumandangkan adzan dengan suara yang nyaring.
Jadi, ketika mengumandangkan adzan, kita harus dengan suara yang jelas dan nyaring. Keempat, membaca sholawat dan doa setelah selesai adzan. Di sini saya contohkan sebuah gambar anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Maka saat kalian sedang bermain, tiba-tiba terdengar suara adzan, hentikanlah permainan kalian dan segeralah mandi untuk pergi ke masjid atau musola. Bagi para kaum muslimin yang mendengar adzan atau disebut juga dengan mustami, segeralah menghentikan kegiatannya sampai adzan itu selesai. Selain mendengarkan adzan, mustami juga dianjurkan untuk menjawab adzan. Jika adzan selesai dikumandangkan, bagi muadzin dan mustami disunnahkan membaca doa setelah adzan. Dengan bacaan doa seperti digambar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan iqomah. Karena adzan dan iqomah itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi. Iqomah. Iqomah itu adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Setelah iqomah dikumandangkan, jamaah segera berdiri, mengambil barisan dan meluruskan shafnya. Di sini saya akan melafalkan iqomah dan jawaban. Maka jawaban jamaah juga harus sama. Yang bedanya hanya pada lafal hayya 'alas shalah dan pada lafal hayya 'alal falah, dan juga jawaban qad qamatis sholati qad qamatis sholah. Maka pada lafal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sedangkan pada lafal qad qamatis sholati qad qamatis sholah, maka jawaban jamaah itu adalah aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu waj'alani minas sholihin. Dari pemaparan tadi, saya bisa memberi rangkuman atau kesimpulan tentang adzan dan iqomah. Pertama, adzan adalah panggilan Allah untuk menunaikan sholat
Adzan juga sebagai tanda bahwa waktu sholat telah tiba. Kedua, iqomah. Iqomah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Ketiga, orang yang mengumandangkan adzan atau disebut juga dengan muadzin dan orang yang mendengarkan adzan itu disebut dengan mustami. Keempat, orang yang mendengarkan adzan harus menghentikan kegiatannya untuk sementara waktu. Kelima, muadzin dan mustami disunnahkan berdoa setelah adzan selesai dikumandangkan. Keenam, semua panggilan kebaikan itu harus didengarkan dan diperhatikan. Ketujuh, adzan dan iqomah merupakan panggilan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa sholat. Kedelapan, sholat itu merupakan perintah menjalankan kebaikan. Ketika adzan dan iqomah dikumandangkan, maka kita mendengarkannya dan menjawabnya. Dan setelah itu segeralah kita untuk melaksanakan sholat. Baik itu sholat berjamaah atau sholat sendirian. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.